Saudara-saudari, kita hidup di tengah krisis lingkungan yang nyata. Perubahan iklim, banjir yang baru saja banyak kita alami di berbagai daerah bahkan sampai sekarang, kekeringan, polusi, kebakaran hutan, dan punahnya berbagai spesies. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak hanya melihat ini sebagai krisis lingkungan. Kita melihatnya juga sebagai krisis spiritual. Mengapa? Karena sejak awal dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, manusia bukan pemilik mutlak bumi. Kita adalah penata layan atau steward. Ketika bumi rusak karena keserakahan, eksploitasi tanpa batas, dan gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, itu menunjukkan bahwa manusia telah melupakan panggilannya sebagai penata layan Allah. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam kata pembuka atau kalimat pembuka tadi, kita sudah mulai menyinggung berbicara pertobatan ekologis. Apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan ekologis bukan sekedar mengurangi sampah plastik. Pertobatan ekologis adalah perubahan hati. Dalam Alkitab, pertobatan berarti berbalik arah dari jalan yang salah menuju kehendak Allah. Maka pertobatan ekologis berarti dari sikap eksploitatif menjadi sikap merawat, dari keserakahan menjadi kesederhanaan, dari ketidakpedulian menjadi tanggung jawab. Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa seluruh ciptaan mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ciptaan ikut menderita karena dosa manusia. Maka ketika kita berbicara tentang pertobatan, itu bukan hanya relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi kita dengan ciptaan. Teologi Kristen dan tanggung jawab ciptaan. Dalam teologi Kristen, kita percaya bahwa Allah adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita membaca lagi Kejadian 1 ayat 31, ciptaan itu baik. Manusia dipanggil untuk memelihara, bukan menghancurkan. Keselamatan dalam Kristus bukan hanya menyentuh hati manusia atau hati jiwa manusia. Kolose 1 ayat 20 mengatakan bahwa melalui Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Artinya karya penebusan Kristus memiliki dimensi kosmik. Kita tidak bisa mengaku mengasihi Sang Pencipta, tetapi kita merusak ciptaannya. Lalu, mengapa gereja perlu bertobat? Mari kita jujur. Kadang gereja terlalu fokus pada keselamatan pribadi, tetapi kurang memperhatikan tanggung jawab ekologis. Padahal iman tanpa tindakan adalah mati. Jika iman kita tidak menghasilkan kepedulian terhadap lingkungan, kita perlu bertanya, apakah kita sungguh-sungguh memahami mandat Allah? Pertobatan ekologis mengajak gereja untuk, pertama, mengajarkan teologi penciptaan. Kedua, menghidupi gaya hidup sederhana. Ketiga, mengurangi konsumsi berlebihan. Plastik misalnya, mendidik generasi muda tentang tanggung jawab ekologi.
Praktik nyata pertobatan ekologis. Pertobatan harus konkret. Apa yang bisa kita lakukan? Mari, saya mengajak kita semua yang menonton podcast ini mengurangi gaya hidup konsumtif, menghemat energi dan air, mengelola sampah dengan bijak, mendukung kebijakan yang melindungi lingkungan kita, mengajarkan anak-anak mencintai ciptaan Tuhan. Ini bukan aktivitas kosong. Ini adalah spiritualitas yang diwujudkan. Harapan dalam Kristus. Saudara-saudari, kita tidak bergerak dalam keputusasaan. Wahyu 21 berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Ada beberapa pemulihan. Pertobatan ekologis adalah cara kita mengambil bagian dalam karya pemulihan itu sendiri pada hari ini. Setiap tindakan kecil yang lahir dari iman adalah kesaksian bahwa kita percaya kepada Allah Sang Pencipta dan Penebus yang menetapkan keselamatan bagi kita. So, berbicara keselamatan sebenarnya bukan hanya berbicara relasi kita. Kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, tetapi kita juga menjaga alam kita ini. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah gaya hidup kita mencerminkan kasih kepada Allah dan ciptaannya? Ingat, pertobatan ekologis bukan tren, ini panggilan iman. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup bukan hanya sebagai pengguna bumi, tetapi sebagai penjaga ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.